Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Alia Rahmani dengan NPM 6021210003 dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila kelas A. Di sini saya akan mereview materi psikologi bisnis dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Oke, di sini yang pertama itu ada psikologi bisnis. Nah, psikologi bisnis ini sendiri itu pendekatan yang berkaitan dengan perilaku, mental, kognisi dengan ilmu bisnis. Nah, fokus psikologi bisnis ini sendiri lebih luas dibandingkan dengan PIO, yang mana psikologi bisnis ini membahas tentang strategi bisnis, strategi marketing, dan kinerja pemasaran. Nah, tujuannya itu untuk mendorong seseorang tersebut atau karyawan itu untuk menemukan kekuatan karakter mereka yang ada pada diri mereka daripada menyalurkan upaya yang mereka punya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Nah, selanjutnya strategi dalam psikologi bisnis itu yaitu ada visi dan misi, tujuan organisasi. Contohnya itu ada sesuatu pencapaian yang ingin dicapai bagi perusahaan. Misalnya perusahaan itu menargetkan seorang karyawan menjual 100 box makanan sehat dalam 1 jam. Nah, serta membantu keberhasilan suatu bisnis atau organisasi tersebut dan mencapai apa yang ia tuju tadi. Nah, selanjutnya itu psikologi kapital. Nah, psikologi kapital itu yaitu kapasitas psikologi individu yang berkembang secara positif. Seperti karyawan A di bulan lalu dapat menyelesaikan proyek dan terjual 100 unit rumah. Nah, di bulan berikutnya ia menjual 200 unit rumah, yang dimana berarti di bulan selanjutnya itu ia menjual 2 kali lipat unit dalam marketing yang telah ia kuasai tersebut. Terus psikologi bisnis ini juga memiliki kerangka kerja, antara lain itu ada strategic direction capital, terus organization capital, dan human capital. Nah, psikologi bisnis ini sendiri juga memiliki grit. Grit itu yaitu kegigihan atau ketekunan seseorang atau individu dalam mencapai tujuan yang ia tuju. Contohnya itu, misal saya selalu berkomitmen dan gigih dalam mencapai atau mendapatkan IPK 3,5. Nah, dari tujuan yang saya ingin tadi, saya juga harus konsisten dalam belajar setiap harinya dan sadar bahwa banyak rintangan dan teman-teman yang jauh lebih pintar dari saya juga pasti akan memiliki IPK tersebut dan lebih pintar dalam belajar. Nah, jadi dengan banyaknya saingan tadi di kelas, saya tetap berusaha dan memaksimalkan belajar agar tercapainya tujuan saya tersebut, yaitu mendapatkan IPK 3,5. Nah, lalu ada adversity question, yang mana kemampuan individu dalam berpikir dan memecahkan masalah yang ia hadapi. Contohnya, saya di kelas memiliki masalah nilai C dalam matkul A. Nah, saya harus berpikir dan mencari bagaimana saya bisa dalam memecahkan masalah tersebut. Contohnya berarti saya harus lebih giat dalam belajar dan memaksimalkan belajar saya. Nah, selanjutnya ada organization commitment dan work engagement. Nah, organisasi komitmen ini adalah sikap yang terlihat di dalam individu
sejauh mana ia mengenal dan konsisten terhadap organisasi yang ia lakukan atau sedang ia kerjakan. Nah, lalu ada work engagement. Nah, work engagement ini sendiri keadaan kesejahteraan atau merasa puas dalam pekerjaan yang ia hadapi. Nah, ciri-ciri individu tersebut yaitu memiliki energi yang tinggi, bahagia dalam mengerjakan pekerjaannya dan konsisten dalam pekerjaannya tersebut. Nah, yang saya jelaskan di atas memiliki faktor sendiri, antara lain itu adanya faktor dari lingkungan kerja yang membuat ia bisa happy atau enggaknya, terus komunikasi yang baik, terus gaya kepemimpinan individu yang baik atau buruk, serta adanya reward baik dari perusahaan atau dari dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada organization citizenship behavior atau yang biasa disebut dengan OCB. Nah, OCB ini sendiri yaitu perilaku yang sukarela dalam mengerjakan pekerjaan melebihi standar tugas yang sudah diberikan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, OCB ini ia juga membuat individu melakukan atau mencapai goals dari tujuan yang organisasi tadi lakukan agar tercapainya goals tersebut. Nah, selanjutnya ada competitive engagement atau competitive advantages. Nah, dalam competitive advantages ini ada inovasi yang mana meningkatkan peluang untuk beraksi terhadap perubahan dan menemukan peluang baru. Nah, hal ini itu sangat penting di dalam organisasi karena perusahaan itu membangun produk yang baik untuk pelanggan atau customer. Lalu ada knowledge sharing. Nah, knowledge sharing ini yaitu proses mentransfer informasi teks dan eksplisit dari satu orang ke orang yang lain. Dengan bahasa lainnya itu yaitu si A memberikan ide kepada si B dalam cara mempengaruhi tim dalam organisasi tersebut, bagaimana mencapai tujuan untuk komitmen yang telah mereka upayakan dari awal. Selanjutnya ada interpersonal skill. Nah, di dalam competitive and advantage tadi ada interpersonal skill yang mana kemampuan individu dalam berkomunikasi dengan baik dan efektif sangat mempengaruhi kinerjanya sehingga memudahkan karyawan lain atau klien lain mengerti apa yang telah ia sampaikan atau ide-ide yang dia sampaikan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya ada emotional intelligence dan interpersonal skill, yaitu kemampuan untuk memahami atau mengelola emosi sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Nah, emotional intelligence ini memiliki dimensi. Yang pertama itu ada self awareness, yaitu emosi diri sendiri dan paham tindakan yang mempengaruhi orang lain itu seperti apa, dan dengan adanya emosi dari diri kita sendiri. Selanjutnya ada self regulation. Nah, self regulation ini mengontrol emosi diri sendiri. Contohnya ketika kita marah, kita bisa mengontrol diri kita agar tetap sabar dan tidak membuat karyawan yang lain itu kena dampaknya atau kena imbasnya dari amarah yang ada pada diri kita. Selanjutnya ada motivasi. Nah, motivasi ini yang ada pada individu itu individu bekerja secara konsisten agar tujuan yang ingin ia capai atau organisasi itu capai tercapai dengan baik, lancar, dan dengan
tujuan yang sama-sama diinginkan oleh organisasi itu. Selanjutnya ada empati. Nah, empati ini tidak kalah penting agar kita bisa menempatkan diri kita di situasi yang orang lain inginkan. Contohnya ada karyawan lain yang sedang stres atau sedih karena pekerjaannya itu tidak selesai atau selalu revisi oleh atasan. Nah, maka dari itu kita ikut berempati dan mulai menghibur individu tersebut agar bangkit dari keterpurukannya sehingga ia kembali bersemangat dan memiliki motivasi kerja. Selanjutnya yang terakhir ada social skills. Nah, social skills ini komunikasi yang baik seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada job satisfaction, produktif dan performa. Nah, job satisfaction ini sendiri yaitu perasaan positif tentang pekerjaan yang individu jalani dan puas atas pekerjaan tersebut. Dan dari kepuasan itu membuat adanya energi yang positif bagi diri dia sendiri maupun untuk karyawan yang lain. Lalu ada produktif. Produktif ini merupakan perilaku karyawan yang memberikan kontribusi yang positif terhadap tujuan dari organisasi tersebut. Contohnya, ia memiliki performa yang baik atas pekerjaan project A dan dengan idenya tadi membuat klien setuju dan ikut atau serta mau bekerja sama di dalam project tersebut. Nah, performa ini juga memerlukan adanya produktif dalam bekerja, adanya tim yang saling bekerja sama atau teamwork dan saling membantu, serta adanya proses-proses yang tidak mudah dilalui tetapi tetap lancar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Sekian review dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.